menyambut Sang Immanuel. Shalom bagi kita semua. Salam jumpa kembali lewat YouTube ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk khotbah Minggu Advent yang ketiga. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang berkuasa di dalam kehidupan manusia dan menuntun manusia kepada kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada Minggu Advent yang ketiga ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nasihat. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema pada Minggu Advent yang ketiga ini yaitu hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, surat 1 Tesalonika ini berisikan lebih dari setengahnya berisi doa dan ungkapan syukur Rasul Paulus atas iman jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika yang dulunya menyembah berhala, namun setelah menjadi Kristen, mereka menunjukkan kesetiaan iman walaupun mereka harus menghadapi penindasan akibat iman mereka kepada Kristus. Paulus sendiri sebagai seorang gembala sangat peduli terhadap jemaat Tesalonika dan bersyukur atas waktu yang pernah dilewatkannya bersama jemaat Tesalonika. Rasul Paulus dalam suratnya mengingatkan jemaat Tesalonika tentang apa yang telah diajarkannya. Ia mengingatkan karena Paulus begitu mengasihi mereka walaupun jauh di mata, tetapi Paulus mengatakan tidak jauh di hati. Ia selalu memiliki kerinduan yang besar untuk bertemu jemaat Tesalonika. Persoalan yang terbesar dan menjadi ketakutan mereka adalah bagaimana nasib mereka, yaitu orang beriman yang telah meninggal sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Hal inilah yang ditanyakan jemaat Tesalonika, bagaimana
nasib orang beriman yang telah meninggal sebelum kedatangan Kristus kembali. Rasul Paulus sebagai orang yang pernah menjadi gembala mereka menjelaskannya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sedangkan orang-orang beriman yang masih hidup di dunia ini hendaknya tetap hidup di dalam kehendak Tuhan agar mereka tidak bercacat tetapi kudus, sambil menantikan kedatangan Kristus. Karena ketika malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, yaitu orang-orang mati yang dibangkitkan itu dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Sungguh pertemuan yang sangat dinanti-nantikan oleh semua orang beriman. Dunia ini adalah sebuah tempat sementara bagi manusia untuk menjalani proses dalam menyambut hari kedatangan Tuhan dan menikmati hidup yang kekal. Sadar atau tidak, manusia terlalu fokus pada dunia yang sementara ini. Dunia ini seolah-olah kehidupan kekal. Manusia menumpahkan seluruh hidupnya, tenaga, pikiran, rohnya untuk menghiasi dirinya dengan aksesoris dunia ini. Padahal semua itu tidak menentukan dirinya pada hari kedatangan Tuhan. Pada hari kedatangan Tuhan, seluruh nilai-nilai dunia dihancurkan. Satu hal yang perlu kita siapkan saat kedatangan Tuhan adalah agar kita hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, dalam teks ini ada 7 nasihat yang harus diingat dan dilakukan jemaat Tesalonika sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus sambil menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Pergumulan dan tantangan adalah warna kehidupan yang acap kali itu semua merampas sukacita kita. Kekhawatiran orang Tesalonika tentang kehidupan orang beriman yang telah meninggal sebelum kedatangan Kristus kembali juga membuat mereka kehilangan sukacita. Risau dan galau tanpa kita sadari telah membuat senyum dan tawa terasa menjadi barang langka. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, sebagai orang beriman, tentu harus bersukacita senantiasa. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita dan yang akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat yang telah Dia sediakan. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Berdoa adalah mengucapkan, memanjatkan permohonan kepada Tuhan yang bisa dilakukan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu pekerjaan. Billy Graham, penginjil terkenal, berkata, "Kunci suksesku tidak terletak pada kepandaianku berkhotbah, tidak juga pada kerapianku di dalam berorganisasi, tetapi pada doa." Doa bukan jimat penangkal bahaya yang dapat kita kantongi dan otomatis bekerja secara otomatis. Doa akan menjadi jembatan manusia kepada Allah agar kehendak kita dapat berlabuh pada kehendak Allah. Karena itu,
Doa tidak hanya saat kita butuh saja yang bisa kita lakukan sesekali, namun tetaplah berdoa. Itu artinya tidak ditentukan berapa kali dalam sehari kita berdoa. Namun doa menjadi nafas orang Kristen. Sebagaimana manusia yang hidup karena nafas, demikian juga kerohanian yang hidup itu karena senantiasa berdoa. Yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Banyak orang menganggap mengucap syukur adalah perkara yang mudah, tanpa modal apapun, cukup dengan ucapan di bibir. Namun kenyataannya, ini adalah perkara yang sulit, karena banyak orang ternyata sulit mengucapkan syukur dalam segala hal. Ketika hidup berkelimpahan dan berkemenangan, mungkin tidak sulit untuk mengucap syukur. Tetapi bagaimana ketika di dalam kekelaman dan kesakitan? Namun firman ini dalam semua warna-warni kehidupan kita diajak untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Yang keempat adalah jangan padamkan roh. Roh akan menggerakkan kita hidup dengan meneladani Kristus. Kuasa yang memberi kita kekuatan keluar dari lingkungan yang dapat merusak hidup kita adalah roh, yaitu roh Kristus. Pola hidup dapat menjadi bukti bahwa kehidupan seseorang telah didiami oleh roh. Karena itu, Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika untuk tidak memadamkan roh, agar roh Kristus dapat membimbing dan memimpin setiap langkah dan perbuatan orang percaya kepada perbuatan Kristus, agar ketika Kristus datang mereka tidak bercacat tetapi kudus. Yang kelima, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Nubuat adalah pesan dari Allah yang disampaikan oleh para nabi atau utusan Allah atau para rasul yang dipilih Allah. Kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat, sudah dinubuatkan para nabi sejak zaman Perjanjian Lama. Hari penghakiman juga sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama seperti Nabi Yoel, Daniel, dan lain-lain. Rasul Paulus juga sudah menyampaikan, menjelaskan posisi orang yang masih hidup akan diangkat bersama dengan orang mati yang dibangkitkan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Yang keenam, nasihat Rasul Paulus dalam teks ini adalah ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Paulus mengetahui bukan hanya orang Kristen yang mengklaim memiliki penglihatan-penglihatan atau ajaran-ajaran khusus dari Allah. Mereka harus menguji segala sesuatu yang mereka dengar untuk memastikannya sesuai dengan apa yang Paulus ajarkan kepada mereka. Dan yang ketujuh adalah jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Kejahatan bisa dengan pikiran, keinginan, dan perbuatan yang jahat dan berdosa yang memberikan dampak buruk untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Amsal 14 ayat 16 mengatakan, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Segala sesuatu yang jahat adalah segala sesuatu yang melawan Tuhan. Sebagai orang beriman, kita harus menjauhkan diri dari hal-hal seperti ini, yaitu dari kejahatan. Tetapi kita harus mengalahkan kejahatan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena itu, hendaklah kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Saudara-saudari, ibu bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
tema Minggu Advent yang ketiga ini adalah hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Dalam pemahaman Yahudi, istilah tak bercacat di hadapan Allah adalah suatu istilah peribadahan dalam menyerahkan korban. Imam telah menentukan jenis-jenis hewan korban. Ini bisa kita baca di Bilangan 7 ayat 87 sampai ayat 88. Jika seseorang menyerahkan korban bakaran, maka imam akan memeriksa ternak yang akan dikorbankan dan dipastikan tidak bercacat atau tidak bercelah. Demikian juga pribadi seseorang yang mempersembahkan korban harus benar-benar kudus dan tidak najis. Tentu Allah sangat menginginkan pribadi yang menyerahkan korban harus benar-benar kudus. Demikian juga korban yang dipersembahkan tidak bercacat. Itu juga yang diingatkan Paulus dalam jemaat Tesalonika, bahwa Tuhan menghendaki kita kudus dan tidak bercela. Namun, Bapak Ibu, bagaimanakah kita dapat tidak bercacat di hadapan Allah? Bukankah kita semua adalah orang berdosa, orang bercela, orang yang bercacat dan tidak layak di hadapan Allah? Memang dulu kita hidup di dalam kegelapan dan dosa. Namun kita sudah menerima pengampunan dan sudah diperdamaikan dengan Allah melalui darah Kristus. Kita datang karena dilayakkan oleh Yesus Kristus. Kita telah dikuduskan dengan darah Kristus. Celah dan dosa sudah dihapuskan. Karena itu, kita harus menjaga keselamatan, kekudusan itu sampai Kristus datang kedua kalinya. Yesus Kristus berkata di Matius 5 ayat 48, "Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Keselamatan adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita. Tetapi mengerjakan keselamatan dan punya kehidupan tak bercacat, tak bercelah, menuntut usaha dan kerja keras kita. Karena itu, melalui firman ini ada 3 pesan bagi kita. Yang pertama adalah kita diingatkan bukan hanya untuk selalu hidup sehat, tetapi juga diingatkan untuk hidup kudus, hidup tak bercacat. Dipastikan tahun ini kita merayakan Natal penuh dengan kesederhanaan, karena harus memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini. Kita diingatkan bukan hanya untuk hidup sehat dengan memperhatikan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tetapi kita juga diingatkan gaya hidup yang kudus, tak bercacat, sampai kedatangan Kristus kembali. Yang kedua, Tuhan akan memampukan kita untuk menjaga, memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita agar sempurna, tak bercacat pada kedatangannya. Roh Kudus akan memampukan kita menjalani kehidupan ini di dalam kelimpahan berkat dan kemenangan, tetapi juga di lembah kekelaman dan kesulitan, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah iman yang dapat dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, percayalah pada janjinya, ia akan menggenapinya. Kedatangannya tentu sudah pasti. Kita tidak perlu meragukan atau mempertanyakannya kapan dan di mana. Tugas kita
sebagai orang yang beriman hanya mempersiapkan diri untuk menyambutnya, agar saat kedatangannya kita tidak bercacat dan tidak bernoda. Selamat Advent yang ketiga. Amin. Kita kembali berdoa. Kami sungguh bersyukur, ya Allah Bapa di sorga, atas segala cinta kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah memberikan dan menyatakan firman ini kepada kami, agar kami hidup di dalam firman-Mu setiap harinya, di dalam hari-hari kehidupan kami, agar kami dapat hidup di dalam kekudusan dan tak bercacat. Firman-Mu yang kami dengarkan ini akan menuntun, menjaga, memampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kehidupan, yang sedang kami nanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imam.